Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wapiana Amanda Putri dari Prodi SA. Saya akan menjelaskan tentang materi 1 sampai 14. Yang pertama, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Pengertian fikih muamalah menurut ahli yaitu menurut Adimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Yang kedua, menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta warisan. Ruang lingkupnya fikih muamalah itu ada dua, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Yang kedua, pengertian amwal atau harta. Harta secara etimologis memiliki makna condong, cenderung, dan miring, yang artinya maksudnya ialah karena manusia cenderung atau condong memiliki dan berkeinginan memiliki harta. Sedangkan secara terminologi, harta memiliki makna makna sesuatu yang diinginkan manusia baik untuk disimpan atau memberikannya kepada orang lain. Pengertian amwal harta menurut para tokoh, yaitu Imam Abu Hanif menurutnya harta adalah sesuatu yang diinginkan atau disenangi oleh manusia dan menginginkannya untuk disimpan. Unsur-unsur amwal atau harta menurut para fuqaha, harta memiliki dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur ur. Pembagian harta itu ada 5, yaitu dari segi tetap atau tidaknya satu harta pada tempatnya, dari segi pemanfaatannya, dari segi pemiliknya, dari segi berkembang atau tidaknya harta tersebut, dan segi aspek kebolehan pemanfaatnya menurut syarak. Akad dan ruang lingkupnya. Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Rukun-rukun akad yaitu dua pihak yang berakad, objek akad, redaksi akad. Ba'i dan ruang lingkupnya. Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syiro', beli, yang artinya beli. Dengan demikian kata al-ba'i berarti jual sekaligus beli. Dan syarat ba'i memiliki rukun dan syarat. Syaratnya adalah berakal dengan kehendak sendiri, tidak mubadzir, dan balik. Sedangkan rukunnya penjual, pembeli, objek jual beli. Ijarah dan ujrah serta ruang lingkupnya. Ijarah dan ujrah memiliki dua kata yang berbeda tetapi memiliki satu pembahasan. Secara etimologi berasal dari kata bai'al manfaah yang artinya menjual manfaat, baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Rukun dan syarat sahnya ijarah dan ujrah. Rukun ijarah dan ujrah: akid, orang yang akad, sikot akad, ujrah atau upah. Syarat sahnya ijarah, akid, sikot, akad antara mujir dan mustajir, ujrah, upah. Arya dan ruang lingkupnya. Al-arya berasal dari bahasa Arab yang berarti datang atau pergi. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat, sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Rukun arya yaitu mu'ir, orang yang memberi pinjaman, musta'ir, orang yang dipinjami, mu'ar, barang yang dipinjamkan. Syarat ariyah yaitu balik, berakal, tidak mahjuro ahlai, orang yang meminjam harus jelas. Korot dan ruang lingkupnya. Qard berasal dari kata kardun yang bermakna qot'i, maksudnya ialah memutus atau memotong. Qard, utang piutang, secara istilah terminologisnya adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari. Landasan hukumnya dalam Quran Surat Al-Baqarah 282. Rukun qard
yaitu sikot kod. Sikot terdiri dari ijab dan qabul. Para pihak yang terlibat kod, pemberi pinjaman dan peminjam, barang yang dipinjamkan. Syarat kod antara lain akad kod dilakukan dengan sikot ijab, qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya. Adanya kapabilitas atau kemampuan dalam melakukan akad. Adanya barang yang dipinjam, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Rahan dan ruang lingkupnya. Gada atau al-rahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-subut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, rahan adalah apa yang disebut barang, jaminan, agunan, rangkuhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Al-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Rukun dan syarat rahan. Rukunnya meliputi akad dan ijab qabul. Akid yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syaratnya meliputi tahin dan murtahin, sikot, marhun bih. Manfaat rahan antara lain menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu aset atau barang marhum yang dipegang oleh bank. Jika rahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Rukun dan syarat syirkoh. Rukunnya syirkoh meliputi sikot, orang pihak-pihak yang menggadaikan serikat, serikat, 3 pokok pekerjaan, bidang usaha yang dijalankan. Syaratnya syirkoh antara lain syirkoh dilaksanakan dengan modal uang tunai, 2 orang atau lebih berserikat, 3 2 orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, 4 keuntungan dan kerugian diatur dengan perundingan modal harta serikat yang diberikan. Manfaat dan tujuan syirkoh: memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya, memberikan bantuan keuntungan dari sebagian hasil usaha syirkoh untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Mujaroah atau mugharabah dan musyakoh berserta ruang lingkupnya. Menurut Hanafiyah, muzaroah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Musyakoh adalah bentuknya lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Syarat muzaroah atau mugharabah dan musyakoh antara lain berkaitan dengan orang-orang yang berakat, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. Syarat yang bertalian dengan akidain yaitu harus berakal. Syarat yang berkaitan dengan tanaman yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam, dan yang berkaitan dengan perolehan hasil dari. Rukun-rukun muzaroah atau mugharabah dan musyakoh antara lain penggarap dan pemilik harta. Pemilik tanah, objek muzaroah dan mugharabah harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad muzaroah atau mugharabah, ijab dan qabul. 2 yang akad al-akidani disyaratkan harus balik dan berakar. Objek musyakoh menurut ulama Hanafi adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. Pekerjaan disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Mudharabah dan ruang lingkupnya. Mudharabah secara etimologi adalah bentuk masdar dari madi yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah secara terminologi adalah pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya, dan pengelola memotong
untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya. Rukun dan syarat mudharabah. Rukunnya meliputi pelaku, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak, nisbah keuntungan. Syaratnya meliputi syahibul mal dan mudharib, sigot ijab dan qabul, modal, nisbah keuntungan. Hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu al-hibatu yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup pada orang lain secara sukarela atau pemberian secara cuma-cuma. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Hadiah adalah pemberian dari orang lain sebagai bentuk rasa apresiasi atau bentuk rasa syukur dari pemberi hadiah. Rukun hibah dan sedekah. Rukun hibah meliputi pemberi hadiah, penerima hibah, barang-barang yang dihibahkan, akad. Syarat sedekah, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasrufkannya. Orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Rukun dan hikmah hadiah. Rukun hadiah meliputi orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkannya. Orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki ijab dan qabul. Barang yang diberikan syaratnya barang dapat dijual. Hikmah hadiah sebagai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, saling hadiah menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Riba dan ruang lingkupnya. Menurut bahasa, riba berarti ziyadah, tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dan harta pokok atau modal secara batil. Riba juga berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Macam-macam riba meliputi riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, riba nasi'ah. Hukum riba tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah 278 sampai 279. Munaqahat beserta ruang lingkupnya. Kata munaqahat termasuk yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar. Kata nakoha yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan meliputi mempelai laki-laki, mempelai perempuan atau wali, 2 orang saksi, sikut ijab qabul. Syarat pernikahan antara lain calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun selamanya. Akad nikahnya dihadiri oleh saksi. Tujuan dari pernikahan itu meliputi melaksanakan ajaran Rasulullah SAW dalam sabdanya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah. Kedua, memperbanyak keturunan. Ketiga, menjaga kemaluan dirinya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari hal-hal yang haram.